Perkenalkan, kita dari kelompok 1, tugas geografi akan menjelaskan tentang flora dan fauna yang ada di Indonesia di mapel geografi yang diampu oleh Pak Joni. Tapi sebelumnya kita mau perkenalan diri dulu ya, dari samping dulu deh. Perkenalkan, nama saya Dezulin Selina Anggini. Perkenalkan, nama saya Kelin Vanesia. Perkenalkan, nama saya Carista Hatadel. Dan saya, Cynthia. Perkenalkan, nama saya Inja Kalista. Perkenalkan, nama saya Kaizana Saila. Perkenalkan, nama saya Albert Kinikano. Perkenalkan, nama saya Albertus Nicholas. Perkenalkan, nama saya Angelin Putri. Perkenalkan, nama saya Felix Valencia. Selamat menonton. Tarsius adalah primata kecil bermata besar yang hidup di hutan-hutan Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan pulau-pulau sekitarnya seperti Kepulauan Bangka Belitung. Di Bangka Belitung, hewan ini sering dikenal dengan nama mentilit. Habitatnya ada di hutan-hutan tropis yang lebat dan lembab, tempat mereka bisa bersembunyi di pohon-pohon. Ukuran tubuh tarsius hanya sekitar 10-15 cm, namun mereka bisa melompat setinggi 3 meter. Tarsius merupakan hewan nokturnal yang aktif di malam hari. Matanya yang besar membantu mereka melihat dalam gelap. Makanan tarsius terdiri dari serangga, kadal kecil, dan burung kecil, sehingga tarsius termasuk primata karnivora. Ia juga punya kemampuan berkomunikasi lewat suara ultrasonik yang tidak bisa didengar oleh manusia. Namun, keberadaan tarsius kini terancam punah akibat kerusakan hutan dan perdagangan liar. Beberapa kawasan seperti cagar alam Tangkoko di Sulawesi Utara sudah dijadikan tempat perlindungan bagi spesies ini. Harimau atau Panthera trichis adalah kucing terbesar di dunia dengan tubuh berwarna oranye kecoklatan dan loreng hitam yang khas. Hewan ini memiliki tubuh yang kuat, taring serta cakar yang kuat dan penglihatan malam yang baik. Harimau ini hidup di berbagai habitat seperti hutan tropis, sabana, dan rawa di Asia, termasuk Indonesia, yaitu tempat harimau Sumatera masih bertahan meski terancam punah. Sebagai karnivora soliter, harimau berburu hewan seperti rusa dan babi hutan dengan mengandalkan keheningan dan kekuatan. Mereka aktif di malam hari, pandai berenang, dan sangat menjaga wilayahnya. Ukuran tubuh harimau bervariasi tergantung spesiesnya, tetapi secara umum, harimau jantan memiliki panjang tubuh sekitar 2,7-3,3 meter termasuk ekor, dan berat antara 180-300 kg. Sedangkan harimau betina lebih kecil dengan panjang sekitar 2,4-2,7 meter dengan berat 100-160 kg. Harimau terbesar adalah harimau Siberia yang masih mencapai berat lebih dari 320 kg, sedangkan yang terkecil adalah harimau Sumatera dengan berat jantan sekitar 100-140 kg. Namun populasinya kini menurun akibat perburuan, hilangnya habitat, dan konflik dengan manusia. Biawak. Biawak adalah hewan reptil tropis yang hidup di daerah lembab dekat air. Mereka tumbuh dan bertelur dan tersebar luas di hampir seluruh Indonesia, terutama Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Papua. Biawak masih satu keluarga dengan komodo, sehingga bentuk tubuhnya mirip, hanya ukurannya saja yang lebih kecil. Hewan ini dikenal pandai berenang, memanjat, dan berburu, serta sering hidup di daerah yang lembab atau dekat air. Ciri-ciri biawak. Ciri-ciri biawak di antara lainnya adalah yang pertama, tubuh panjang dan kuat dengan ekor yang juga panjang dan bisa digunakan untuk bertahan. Yang kedua, kulit bersisik keras, berwarna abu-abu, coklat, atau hijau tua tergantung spesiesnya. Dan yang ketiga, lidah panjang dan bercabang dua, mirip ular, digunakan untuk mendeteksi bau. Biawak banyak ditemukan di wilayah tropis dan subtropis. Biawak berperan penting sebagai pengendali populasi hama karena memakan tikus dan serangga, serta pembersih lingkungan karena juga memakan bangkai. Biawak termasuk hewan karnivora, tetapi kadang juga bersifat omnivora karena selain memakan daging, ia juga dapat memakan buah-buahan. Gajah Sumatera. Gajah adalah makhluk luar biasa yang memiliki peran penting dalam ekosistem kita. Mereka dikenal dengan ingatan yang tajam meski sudah bertahun-tahun loh. Ia juga dikenal sebagai insinyur ekosistem. Dengan membantu penyebaran biji dan menciptakan jalur air,
sehingga bermanfaat bagi spesies lain. Fakta unik tentangnya ya, sebenarnya sama seperti manusia, Garuda juga suka diet loh. Ia hanya makan rumput, daun, buah, dan ranting saat ia diet. Akan tetapi, keberadaannya sekarang sudah hampir punah karena pemburu liar yang mengambil gading untuk kepentingan pribadi. Oleh karena itu, kita harus jaga ya teman-teman, jangan sampai punah dan tidak dilihat oleh anak cucu kita. Beruang madu adalah spesies beruang terkecil di dunia, berukuran sekitar 120-150 cm dengan berat 25-65 kg dan memiliki bulu hitam mengkilap dengan corak bulan sabit warna kuning kecoklatan atau putih di dada. Hewan omnivora ini memiliki ciri khas berupa loncat pendek, lidah sangat panjang untuk mengambil madu dan serangga, serta cakar panjang dan kuat untuk memanjat pohon dan menggali. Beruang madu mendiami hutan tropis di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Sumatera, dan Kalimantan, dan berperan penting sebagai pemencar benih tanaman. Fauna banteng, nama ilmiahnya adalah Ambon javanicus. Persebaran banteng banyak ditemukan di hutan tropis Asia Tenggara, terutama di Pulau Jawa, Kalimantan, dan Bali. Di luar Indonesia, banteng juga ada di Thailand, Kamboja, dan Myanmar. Habitatnya, banteng hidup di hutan terbuka, padang, rumput, dan tepi hutan yang dekat sumber air. Ciri-ciri: 1. Memiliki tubuh besar dan kuat. 2. Warna bulu jantan dewasa biasanya coklat tua dan hitam, sedangkan betina berwarna coklat kemerahan. 3. Tanduknya melengkung ke atas dan agak ke dalam. 3. Kakinya bagian bawah berwarna putih seperti memakai kaos kaki. Cengkawor disebut juga panua oleh masyarakat Gorontalo yang memiliki nama ilmiah yaitu Macrocephalon maleo. Adalah sejenis burung gosong berukuran sedang dengan panjang sekitar 55 cm dan merupakan salah satu burung di dalam genus tunggal Macrocephalon. Yang unik dari maleo adalah saat baru menetas, anak burung maleo sudah bisa terbang. Ukuran telur burung maleo beratnya 240 gram hingga 270 gram per butirnya. Ukuran rata-rata 11 cm dan perbandingannya sekitar 5 hingga 8 kali lipat dari ukuran telur ayam. Namun saat ini mulai terancam punah karena habitatnya makin sempit dan telurnya yang diambil oleh manusia diperkirakan jumlahnya kurang dari 10.000 ekor saat ini. Burung maleo memiliki ciri-ciri seperti memiliki bulu berwarna hitam, di sekitar mata berwarna kuning, iris mata merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga, dan bulu sisi bawah berwarna merah muda keputihan. Di atas kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Jantan dan betina serupa. Biasanya betina berukuran lebih kecil dan berwarna lebih kelam dibanding burung jantan. Maleo cengkawor adalah spesies monogami. Tidak semua tempat di Sulawesi bisa ditemukan maleo. Jadi ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng Pasifik atau Australia. Populasi burung endemik Indonesia ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah Pulau Sulawesi, seperti Gorontalo, dan Sulawesi Tengah. Populasi maleo di Sulawesi mengalami penurunan sebesar 90% sejak tahun 1950-an. Berdasarkan pantauan di Cagar Alam Panua, Gorontalo, dan juga pengamatan di Tanjung Matop, Toli, Sulawesi Tengah, jumlah populasi dari maleo tersebut kurang dari tahun ke tahun karena dikonsumsi dan juga telur-telur yang terus diburu oleh warga. Burung maleo bersarang di daerah pasir terbuka, daerah sekitar pantai gunung berapi, dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetaskan telurnya yang berukuran besar, mencapai 5 kali lebih besar dari telur ayam. Setelah menetas, anak maleo menggali jalan keluar dari dalam tanah dan bersembunyi ke dalam hutan. Berbeda dengan anak unggas pada umumnya yang pada sayapnya masih berupa bulu halus, kemampuan sayap pada anak maleo sudah seperti unggas dewasa, sehingga ia bisa terbang. Hal ini disebabkan nutrisi yang terkandung di dalam telur maleo 5 kali lipat dari telur biasa. Anak maleo sudah mencari makan sendiri dan menghindari hewan pemangsa seperti ular, kadal, kucing, dan burung elang. Bahkan burung ini terdiri dari aneka biji-bijian, buah, semut, lubang, serta berbagai jenis hewan kecil. Babi hutan adalah hewan mamalia liar yang termasuk dalam keluarga Suidae dengan nama ilmiah Sus scrova.
Hewan ini memiliki tubuh besar dan kuat, moncong panjang, serta gigi taring yang tajam. Terutama pada perjantan, babi hutan hidup di berbagai habitat seperti hutan tropis, hutan hujan, padang rumput, dan daerah pegunungan. Ciri-ciri babi hutan, tubuhnya tertutup bulu kasar berwarna coklat keabu-abuan dan hitam. Memiliki moncong panjang untuk mengais tanah. Berkaki pendek namun kuat. Dikenal cerdas dan waspada terhadap bahaya. Aktif pada malam hari atau sore menjelang malam. Makanan babi hutan. Babi hutan termasuk hewan omnivora, pemakan segalanya, yang artinya mereka memakan bahan nabati, tumbuhan maupun hewani. Makanannya antara lain makanan tumbuhan, makanan hewani, makanan tumbuhan seperti akar-akaran, umbi-umbian, buah-buahan hutan seperti pisang hutan, nangka liar, dan biji-bijian, rumput dan dedaunan. Makanan hewani, serangga, jangkrik, cacing tanah, rayap. Telur burung kadang memakan bangkai atau hewan kecil seperti ular dan tikus. Babi hutan menggunakan moncongnya untuk mencari makanan di tanah, mengais akar atau cacing, dan dikenal mampu membajak tanah dalam proses mencari makan. Peran ekologis. Walaupun sering dianggap hama karena merusak tanaman pertanian, babi hutan sebenarnya berperan penting di alam seperti membantu menyebarkan biji-bijian melalui kotorannya, mengemburkan tanah saat mencari makanan, menjaga keseimbangan populasi serangga dan hewan kecil. Adalah kera besar yang berasal dari hutan hujan Indonesia dan Malaysia. Sekarang hewan ini hanya ditemukan di sebagian Kalimantan dan Sumatera. Tetapi selama era Pleistosen, mereka tersebar di seluruh Asia Tenggara dan Tiongkok Selatan. Orang utan diklasifikasikan dalam genus Pongo dan awalnya dianggap hanya terdiri dari satu spesies. Sejak tahun 1996, orang utan dibagi menjadi dua spesies. Orang utan Kalimantan, P. pygmaeus dengan 3 subspesies, dan orang utan Sumatera, P. abeli, dan spesies ketiga orang utan Tapanuli, P. tapanuliensis. Satu-satunya genus yang masih hidup dari subfamili Poinae yang secara genetik terpisah dari hominidae lainnya, seperti gorila, simpasen, dan manusia, antara 19,3 dan 15,7 juta tahun lalu. Kera besar yang paling arboreal karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon. Orang utan memiliki kaki yang relatif pendek dibandingkan lengannya yang relatif panjang dan memiliki rambut kecoklatan kemerahan yang menutupi tubuh mereka. Utan jantan dewasa memiliki berat sekitar 75 kg, sedangkan betina mencapai sekitar 37 kg. Penjantan dewasa yang dominan memiliki bantalan pipi atau flensa yang khas dan kerap mengeluarkan teriakan panjang untuk menarik perhatian betina dan mengintimidasi lawan. Namun hal ini tidak dijumpai pada orang utan jantan yang lebih muda dan mereka cenderung lebih menyerupai betina dewasa. Orang utan adalah kera yang paling soliter, ikatan sosialnya terbatas dan terutama terbentuk di antara induk dan anaknya yang bergantung padanya. Buah-buahan merupakan komponen makanan orang utan yang paling penting, tetapi mereka juga dapat makan dedaunan, kulit kayu, madu, serangga, dan telur burung. Orang utan dapat hidup lebih dari 30 tahun baik di alam liar maupun di penangkaran. Termasuk primata yang paling cerdas, mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sel tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Termasuk primata yang paling cerdas, mereka menggunakan berbagai peralatan rumit dan membangun sel tidur yang kompleks setiap malam dari ranting-ranting dan dedaunan. Seorang utan ditempatkan dalam kategori terancam kritis. Aktivitas manusia sangat mengurangi populasi dan sebaran mereka. Ancaman terhadap populasi orang utan meliputi perburuan liar, kerusakan habitat dan deforestasi, serta perdagangan hewan peliharaan ilegal. Sejumlah organisasi konservasi dan rehabilitasi telah didedikasikan untuk menjaga kelangsungan hidup orang utan di alam liar.
Populasi badak di Indonesia, yaitu badak Jawa dan badak Sumatera, sangat terancam punah. Dengan perkiraan populasi masing-masing kurang dari 100 individu, badak Jawa hanya hidup di satu habitat tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon. Sementara itu, badak Sumatera hidup di kantong-kantong populasi kecil yang terfragmentasi di Sumatera dan Kalimantan. Keduanya memiliki habitat yang sama, yaitu hutan hujan dataran rendah dan rawa, yang dilengkapi dengan sumber air, kubangan lumpur, dan rumput. Populasi badak di Indonesia, badak Jawa, populasi diperkirakan antara 87 sampai 100 individu dan sangat terancam punah. Habitatnya hanya tersisa di Taman Nasional Ujung Kulon. Badak Sumatera, populasi diperkirakan kurang dari 100 individu dan juga terancam punah. Mereka hidup dalam populasi kecil yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan. Habitat badak, hutan hujan dataran rendah. Ini adalah habitat utama badak Jawa, rawa-rawa. Selain hutan, badak Jawa juga ditemukan di daerah rawa, daerah dengan semak belukar dan bambu. Badak Jawa juga menyukai area yang tumbuhi dengan semak dan bambu. Faktor pendukung habitat yang ideal untuk badak harus memiliki sumber air yang cukup, kubangan lumpur untuk berkubang, serta padang rumput tinggi dan alang-alang sebagai sumber makanan.